membahas mengenai proposal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinar SE MSI AK Asip E. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Putri Angelika dengan NIM 211023210022. Di sini saya akan membahas mengenai hasil proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh pemahaman aturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara di Kota Makassar. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Ekonomi adalah suatu hal yang tidak mampu dilepaskan dari kehidupan bangsa dan negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang memprioritaskan pembangunan dan pergerakan ekonomi ke orientasi yang lebih maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berbagai jenis usaha yang bermunculan di Indonesia, baik usaha yang berskala kecil, menengah, serta yang berskala besar. Dalam membangun Indonesia, pemerintah memerlukan anggaran yang banyak agar memenuhi keperluan dalam melaksanakan pembangunan serta menangani kepengeluaran pemerintahan. Pajak yaitu berupa tagihan yang dibayar oleh masyarakat kepada bangsa yang dimasukkan ke dalam kas negara yang terdapat pada aturan pemerintahan serta pelaksanaannya mampu dipaksakan. Kepatuhan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok memiliki motivasi serta keinginan melakukan sesuatu berdasarkan pada regulasi yang telah disepakati. Menurut Merianto tahun 2017 memberikan pernyataan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan ialah situasi di mana wajib pajak mengerti tentang alur dan peraturan perpajakan dan merealisasikannya dalam membayarkan pajaknya, serta tahu mengenai ketentuan secara umum mengenai pajak yang berkaitan dengan cara membayar pajak, tempat untuk membayar pajak, serta batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT. Moral wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku atau motivasi instinktif untuk memenuhi kewajiban pajak yang muncul dari kewajiban moral untuk melakukan pembayaran pajak, atau bisa disebut sebagai keyakinan dalam mendistribusikan kontribusi pada masyarakat dengan cara membayar pajak. Menurut Herawati tahun 2015, sanksi pajak ialah salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Mulai tahun 2013, pemerintah Indonesia telah memperhatikan sektor UMKM di Indonesia yang sudah berkembang dengan sangat cepat. Hal yang dapat menjadi tindakan pemerintahan untuk menaikkan jumlah pemerintahan pajak dari sektor UMKM, yaitu melakukan penetapan tarif pajak final untuk UMKM sejumlah 1% pada PP nomor 248 tahun 2013. Realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Selatan tahun 2018, jumlah wajib pajak UMKM itu terdapat 6.890, realisasi penerima pajak 33M 233.823.991 rupiah. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak UMKM 6.571, realisasi penerimaan pajak 25.616.800.792 rupiah. Tahun 2020, jumlah wajib pajak UMKM 5.251, realisasi penerimaan pajak 19.389.317 rupiah. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM dari beberapa jenis usaha, diantaranya makanan, minuman, serta pakaian dan jenis usaha lainnya yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara Kota Makassar pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan menurunnya tingkat penerimaan pajak dari sektor UMKM. Hal disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu banyaknya wajib pajak yang meminta penghapusan NPWP karena adanya pandemi COVID-19, adanya penurunan tarif pajak dari 1% ke 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, sehingga menyebabkan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM juga ikut menurun. Yang selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang
dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemahaman aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar? Yang kedua, apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar? Yang ketiga, apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar? Yang keempat, apakah moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar? Selanjutnya, tujuan masalah, yang dimana tujuan masalah yang akan dicapai yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas. Selanjutnya, ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini terdapat dua, ada kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis ini, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar. Yang kedua, bagi KPP Pratama Makassar Utara, hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu membantu sebagai masukan serta evaluasi mengenai pajak daerah, pemahaman, kesadaran, moral wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar. Yang kedua, ada kegunaan praktis. Yang pertama, ada bagi penulis, hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai penerapan ilmu serta teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan, juga sebagai sarana agar lebih meningkatkan kemampuan di bidang penelitian. Yang kedua, bagi pihak perusahaan, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta pemahaman bagi pihak pengelola pajak untuk menyadari betapa pentingnya orang memenuhi kewajiban atau kepatuhan wajib pajaknya. Yang ketiga itu bagi universitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan ataupun referensi kepustakaan khususnya mengenai perpajakan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, ada tinjauan teori dan konsep. Menurut Halim dan kawan-kawan tahun 2020, pajak didefinisikan sebagai pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat yang dipungut berdasarkan pada aturan perundang-undang yang berlaku yang bersifat paksaan tanpa adanya kontraprestasi guna membiayai pembiayaan umum. Menurut Tuliono tahun 2017, dalam bukunya seperti yang kita ketahui, ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak di berbagai definisi terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penerimaan, yang kedua ada fungsi mengatur. Yang selanjutnya ada tinjauan empirik. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini. Pada tabel 2.7.1 tinjauan empirik. Nama penelitian dan tahun meneliti: Syadinamin Fadilatil Maulana M. Khalid Mawardi Hariri tahun 2020. Judulnya Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasilnya, variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua ada nama peneliti dan tahun peneliti: Esti Rizkiana Asfai Wahyu Merianto tahun 2017. Judulnya itu Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya, variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap wajib pajak. Yang selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sehingga dapat digambarkan, kerangka berpikir sebagai berikut. Variabel bebasnya ada 4: pemahaman aturan perpajakan X1, kesadaran membayar pajak X2, sanksi pajak UMKM X3, moral wajib pajak X4. Semua bertuju pada variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM atau ya.
Yang selanjutnya definisi operasional. Menurut Sugiono tahun 2017, definisi operasional ialah bagaimana cara yang digunakan peneliti dalam menjelaskan mengenai suatu variabel yang akan diteliti berdasarkan judul yang akan diteliti untuk menunjukkan pengaruh pemahaman, kesadaran moral, wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ada 4 variabel independen yang digunakan, yaitu yang pertama pemahaman aturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak moral wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang selanjutnya hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2017, hipotesis yaitu suatu jawaban yang muncul dengan bersifat sementara, di mana rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis diartikan bersifat sementara karena jawaban yang dituangkan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan dengan fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui kuesioner atau pengumpulan data. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu UMKM di Kota Makassar. Waktu yang dibutuhkan penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu mulai bulan April tahun 2022. Sumber data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya yang dilakukan dengan cara wawancara, jajak pendapatan dari seseorang atau sekelompok orang, ataupun hasil observasi dari suatu objek. Dalam hal ini, penelitian menggunakan cara untuk mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM selaku responden pada penelitian ini. Yang kedua, ada data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2012, data sekunder ialah data yang berdasarkan pada hasil bacaan, mengkaji dan memahami melalui media-media, serta bersumber pada literatur serta buku. Data sekunder ini secara umum berupa bukti dan catatan seperti jurnal-jurnal atau akses website. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam populasi yang dipakai pada penelitian ini ialah wajib pajak UMKM di Kota Makassar bagian utara. Sampel yang digunakan atau yang dipakai penelitian ini pada penelitian ini yaitu 80 responden wajib pajak UMKM. Sampel yang dipergunakan yaitu wajib pajak UMKM yang ada di Kota Makassar bagian utara yang dilakukan dengan mengisi kuesioner. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel penelitian. Pada pengukuran variabel penelitian kali ini terdapat 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas, yang dimana variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak atau variabel Y. Yang dimana variabel bebas atau independen pada penelitian ini yaitu pemahaman aturan perpajakan atau X1, kesadaran membayar pajak atau X2, sanksi pajak X3, dan moral wajib pajak X4. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yang dimana kuesioner merupakan susunan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti yang kemudian responden menjawabnya. Susunan pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk kuesioner dan responden diperintahkan agar menjawab pertanyaan berdasarkan pemikiran dari masing-masing responden untuk menilai atau mengukur pendapatan responden dengan memakai skala likes 5 poin, yaitu yang pertama sangat tidak setuju atau STS, yang kedua tidak setuju atau TS, yang ketiga netral atau N, yang keempat setuju E atau S, yang terakhir sangat setuju atau SS. Yang selanjutnya instrumen penelitian terbagi menjadi 3. Ada analisis statistika deskriptif, yang kedua uji kualitas data, yang ketiga uji multikoineritas. Yang pertama itu analisis statistika deskriptif, diperuntukkan agar mengetahui gambaran secara garis besar mengenai variabel yang dipergunakan dalam suatu penelitian. Yang kedua, uji kualitas data, uji yang disyaratkan oleh penelitian menggunakan instrumen kuesioner yang bertujuan agar data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang terakhir, uji multikoineritas yang bertujuan agar menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel-variabel independen atau variabel bebas. Sekian pemaparan proposal penelitian
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.